Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Jadi di sini saya akan membahas tentang pelayanan publik, yaitu khususnya tentang program Kartu Prakerja. Pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja ini menjadi layanan publik pertama di Indonesia yang sepenuhnya dilakukan dalam ekosistem digital. Dari proses pendaftaran, seleksi, sampai survei evaluasi, semuanya dilakukan secara online. Pada waktu itu, saya pernah mendaftarkan ayah saya pada program Kartu Prakerja ini, yaitu pada pembukaan program Kartu Prakerja di gelombang 17, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2021 lalu. Nah, yang saya rasakan saat saya mendaftarkan ayah saya pada program Kartu Prakerja ini, alur atau proses pendaftarannya itu sangat mudah, efisien, dan bisa dilakukan di mana saja. Saya hanya tinggal mengunjungi website resmi dari program Kartu Prakerja, yaitu di www.prakerja.go.id. Lalu nanti muncullah dashboard seperti ini. Nah, di situ ada sebuah kolom email, karena pada waktu itu ayah saya belum mempunyai email, jadi saya buatkan terlebih dahulu. Jika sudah, saya ketikkan email tersebut kepada kolom email tersebut. Nah, karena pada waktu itu, saya sudah mendaftarkan ayah saya, jadi tampilannya seperti ini. Jika teman-teman hendak mendaftar pada program Kartu Prakerja, nanti setelah teman-teman memasukkan email, lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftar. Jika teman-teman sudah memenuhi unsur-unsur persyaratan, teman-teman harus mengisi terlebih dahulu identitas seperti nama, alamat, dan lain-lain. Siapkan KK dan KTP karena nanti ada dipinta nomor induk kependudukan. Juga ada seperti pengeskanan KTP. Jika sudah, teman-teman akan ditujukan untuk melakukan seleksi. Nah, dalam seleksi tersebut terdapat 20 pertanyaan dengan waktu sekitar 30 menitan. Jika sudah menyelesaikan seleksi, teman-teman harus mengklik tanda gabung atau gelombang pada dashboard. Nah, setelah itu, tunggulah pengumuman penerimaan setiap gelombang pada program Kartu Prakerja ini. Disinilah yang menjadi kendala saya saat pendaftaran, yaitu saat ayah saya sudah menyelesaikan seleksi, di dalam dashboardnya itu tidak ada tanda gabung atau seperti simbol gelombang. Sehingga saya menjadi bingung dan bertanya-tanya. Setelah itu, saya mencari-cari informasi dan ternyata gelombang atau tanda gabung itu tidak akan muncul ketika kita melakukan pendaftaran pada saat pendaftarannya sudah tutup atau belum dibuka. Dan ternyata, saya baru sadar pada tanggal 8 Juni waktu itu ketika saya mendaftarkan, pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-17 ini ternyata sudah tutup. Karena pendaftarannya ternyata pada tanggal 5 sampai 7 Juni. Tapi teman-teman tenang aja nih, dan jangan panik. Jika teman-teman punya kendala seperti saya, ternyata di dalam program Kartu Prakerja ini sangat memudahkan bagi penggunanya. Yaitu ketika teman-teman sudah mendaftar dan sudah menyelesaikan seleksi, maka ketika ada pembukaan pendaftaran lagi, teman-teman tidak perlu mengulang prosedur dari awal seperti pendaftaran dan mengikuti seleksi lagi. Karena nanti di akun prakerja teman-teman akan ada muncul secara otomatis tanda gabung atau tanda gelombang. Jika teman-teman dinyatakan sudah lulus, nanti akan ditujukan untuk melakukan pelatihan, pemberian sertifikat, pencairan insentif lewat GoPay, Dana atau e-wallet, dan yang terakhir adalah survei evaluasi. Perlu diperhatikan bahwa program Kartu Prakerja ini hanya bisa diterima satu kali. Selama penyelenggaraan program tersebut, dampak positif dirasakan oleh para penerima program. Ini mengingat Kartu Prakerja tidak hanya memberikan bantuan uang tunai, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Namun, ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang program Kartu Prakerja ini. Terkait dengan masalah tersebut, saya mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tepatnya pada pasal 34. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin, tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah yang pertama, adil dan tidak diskriminatif, B. cermat dan tidak menyimpang dari prosedur. Nah, menurut saya, pelaksana dalam program Kartu Prakerja ini kurang cermat dalam menyeleksi para penerima Kartu Prakerja. Jadi, saran saya sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, pelaksana harus bisa bersikap teliti, cermat, dan akurat dalam penyeleksian penerimaan program Kartu Prakerja ini. Karena, kalau tidak seperti itu, akan banyak masyarakat yang merasa dirugikan, dan banyak pula masyarakat yang mengambil keuntungan dari ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.